tem tem terem tem 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 terem tem 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 terem tem 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 terem nah tem 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 Ya apa sih cuk? tem Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Sambil Nunggu. Konten yang bisa kalian dengarkan sambil bangun kopdes. Oke, tapi kan lagi marah. Oh iya, lagi marah. Iya, bahkan Ini baju ini wis kopdes banget ini. Aku Iya. cipta kopdes. Merah. Tapi bahkan iki apa ono sing apa? bangun deh iki apa jenenge? Tadi. Ngiri kuburan. Ini ekstrim ini. Iya. Ini ngomong-ngomong temanya pegawai kopdes di tengah pantai. Iya. Bentar guys. Aku lali gurung ngurupno AC. A few moments later. Kaca di pantai. Apa iki? Kenapa iki? Oh, Lah, boy. Iki kok ganti tempat duduk iki? Iya. Dijelaskan dulu kenapa. Karena pengen aja lesehan. Simpel alasannya ternyata ya. Aja. Ya gini iki lo genset. Tak mood ya Pak Dewi lah. Iya, sawut. Kan siapa tahu besok di atas kereta api. Waduh. Besok di atas singgasana pemerintahan. Oh. Kape kan? Oke. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan podcast di ini ya, apa tempat rapat DPR. Di kopdes di tengah kuburan. Tapi iki ngomong-ngomong iki wis sesuai banget iki pantai. Anjay. Terus kacamata hitam. Iya. Coba lek ngomongno pantai iki. Iya. Apa sing paling pertama kali terpikirkan? Bikini bottom. Bikini ada. Maksudku aku pecinta SpongeBob guys. Padahal mau di bridging loh misal. Di briefing loh. Gila ngomongno pantai, elingi nang Kuta, elingi nang Bali. Iku wis di briefing loh mau padahal. Ayo. Apa sing paling diingat dari pantai? Iki pura-pura sing iku mau gak ono. Oh gitu. Sing paling diingat di pantai. Degan. Ya bener sih. Iya kan? Ya bener sih. Oke, tempat yang paling terkenal pantainya. Malang. Lombok. Iya bener sih. Tapi ono Mandalika lebih terkenal. Iku nang Lombok. Iya. Oh iya betul. Enggak sebenarnya, iki tempat sing paling banyak turis sih Oh iya. di Indonesia. Bahkan iki lebih terkenal dari Indonesia. Orang gak kenal Indonesia tapi kenal iki. Iya, ngerti. Bali. Waduh. Nah, sing paling terkenal nang Bali kan pantai. Iya enggak sih sebenarnya. Selain pantai iki ono, lek di Bali, sing paling kuat itu apa? Budaya, betul. Nah, coba. Tapi selain budaya ada juga Pak Daya. Pak Ketut ya ada. Pak Putu. Oh ada ini, bapak-bapak sing selalu cemerlang idenya. Wih, apa itu? Ide bagus. Ida bagus. Ide lah. Kuyonane elek. Ida bagus. Kak, iya tak tinggal. Janji. Terus, Oke. oke. Iki kemarin kan kita membahas tentang Drajau. Drajau. Iya. Dan sekarang kita akan bahas karena iki kita bersebelahan dengan Bali kan itu. Iya. Kita ambil di sana sekarang ya. Sebenarnya masih Drajau sih, karena Oh, masih ada hubungannya sama jauh-jauh. Oh, oke. Iya, walaupun Bali sih ya, Bang. Iya. Oke, bahas apa ini? Ini bahas bule Rusia. Karena Bali, apa boleh Rusia? Oke lo bule Rusia. Iya, tapi berarti kan kita tentang Bali. Oh iya. Kan boleh Rusia kan bisa deh. Jakarta juga bisa kan. Bisa ya. Asia kobong. Belum jadi momok. Well done Mas. Iya.
Nah, Iki apa iki? Doi. Oh iki, kan boleh bingung. Drajau lagi. Drajau apa? Enggak. Kau nak goyen-goyenan iki. Bingung pilihan kan. ini nih kita bahas yang sempat dijadikan nama kampus Tuh apa ya? Udayana. Airlangga. Erlangga. Tapi Oke. lebih apa ya? Daripada Airlangga ada yang menurutku menarik di kisah Airlangga. Wah, apa itu? Itu adalah calon arang. Calon arang. Oke. Calon arang iki apa ya? Iki sebenarnya iki gak sih mitos nggak sih apa sih? Nek aku baca-baca ya. Calon arang itu sebenarnya dia itu lebih ke cerita. Iya, bisa mitos. Entah dia itu karangan fiksi atau beneran ada orangnya. Tapi biasanya hal-hal kayak gitu itu didasarkan dari orang nyata, tapi ceritanya belum tentu beneran. Oh. Ya, contohnya sebenarnya ada ramalan Jayabaya. Hmm. Beneran ada Raja Jayabaya. Cuman ramalannya sebenarnya ditulis setelah beliau nggak ada. Oh, lah terus yang ramal sama? Sing nulis itu sebenarnya Sunan Giri ketiga. Sunan Giri Praben. Oh, Sunan Praben. Nah, sebenarnya tujuannya itu lebih ke buku tentang ajaran Islam, Ramalan Jayabaya itu. Cuman karena orang itu nggak suka baca buku sing berat, dia nyatut nama Raja Jayabaya karena dihormati. Oke. Nah, sama kayak kita lebih menghormati omongan siapa ya, kayak menteri atau menteri kayak enggak lek sekarang. Oh, iki influencer. Nah, Sunan Giri juga kayak gitu. Mana raja. Pinter ya berarti. Iya. Dia melihat rakyat Jawa kayak gitu emang. Nah, calon arang ini juga ada ceritanya, ada kisahnya. Bahkan dibukukan sudah. Ada kayak semacam drama atau naskahnya udah. Cuman itu ceritanya asli atau enggak ini kan lebih ke sastra. Oh ya kayak Mahabharata kemarin. Mahabharata pun kan entah asli entah enggak. Sebenarnya kerajaan-kerajaan ini ada Mahabharata. Cuman beneran kayak gitu atau enggak ceritanya kan enggak ada yang tahu. Calon arang juga. Nah, calon arang ini siapa? Calon arang ini Rondo. Janda. Nah, ini mulai ini. Janda ini. Janda pirang. Bukan. Tapi ki janda anak satu. Gak menghalang. Enggak. Tapi beneran anak satu. Bener anak satu. Iki pengen iki enggak sepeda listrik enggak? Ake sisan sih kayak ngono saiki. Balisade. Balisade. Tapi dia mantan suaminya siapa tahu? Oh, gak ada kalau mantan suaminya. Enggak diceritakan. Karena dia itu lebih ke ini. Ceritanya calon arang ini emang ditonjolkan calon arangnya. Oke. Jadi suaminya kayak nggak penting gitu di ceritanya. Nah, calon arang ini kan kayak semacam janda tapi dia ketua guild. Enggak, bukan. Ketua apa? Kalau di Bali itu istilahnya rangda. Cuman ini ada spesifikasinya lagi. Maksudnya rangda itu kan mitologi Bali sing ya ini aku nggak seberapa paham kalau rangda. Jadi aku takut menjelaskan nih. Cuman anggaplah calon arang iki ketua rangda lah. Dia itu kuat banget. Namanya juga ketua kan. Ketua tapi janda. Kayak ilmu-ilmu gitu. Ilmu hitam, kartu tarot. Enggak, bukan. Iya, dia ilmu hitam. Oh. Jadi hitungannya rada sesat ya. Iya. Terus si calon arang ini kan punya anak. Namanya Dia Ayu Pitaloka. Bukan Pitaloka apa? Manggali. Dia Ayu Manggali lah itu.
Iya. Dia Dah. Ayu Aku Mangkani. lali rek jenenge rek ya. Allah. Loh lah. Ratna Ayu Martatilar. Aku lali serius. Tapi ya iya cak iku Ratna. Ratna Ayu lah. Mbok. Ya wes Ratna Ayu ya. Golek semisal apa jenenge Iya. salah nanti dikai koreksi ya. Salah namanya Wayan ternyata. Kak. Iya terus. Nah, terus anak ini kan cewek kan, karena Ratna Ayu tadi kan. Nah, terus terus si Ratna Ayu ini dia itu cantik sebenarnya. Cantik banget anak janda kan. Iya. Nah, terus masalahnya ini ibunya ini ketua tadi. Nah, gak ada yang mau nikah sama anaknya. Oh, jadi ini ya, status sosialnya itu ya. Takut. Orang-orang takut. Soalnya kalau dia punya ilmu sihir kan takut kayak gimana-gimana gitu. Nah, terus habis itu akhirnya karena si anaknya ini nggak ada yang mau, si calon arang ini murka. Dia akhirnya ngirim santet atau teluh ke desa, seluruh desa di Bali. Gitu. Yang efeknya apa? Efeknya itu dia selain menyebabkan penyakit, juga ada semacam banjir. Wih, kayak gitu. Rotok kadita gitu. Iya, kayak apa? Ada kemungkinan bahwa COVID kemarin calon arang hubungan dengan itu. Oh, udah gak ada calon arang. Oh, nggak ada. Calon sarjana. Itu pengetahuan itu. Bagus. Calon sarjana. Subscribe guys. Nanti kita tag calon sarjana. Gak lah Pak. Aja. Kalian main ke sana sendiri aja. Terus ya kan tadi udah diporak-porandakan kan. Nah, sebenarnya yang tadi sempat disebut Raja Erlangga itu nggak cuma mimpin Jawa, tapi sampai Bali. Oh. Karena Raja Erlangga sendiri juga campuran Jawa Bali. Nah, fun fact, Raja Erlangga itu anaknya Udayana. Asik, nah iki. Beneran. Raja Erlangga itu anaknya Udayana. Nah, kan dia ini apa? Punya darah Bali juga lah. Dia juga otomatis mimpin Bali juga. Nah, karena Bali ini di porak-porandakan sama calon arang, akhirnya dia ini turun tangan Raja Erlangga. Nah, dia gak mau dong daerah kekuasaannya diacak-acak. Akhirnya dia ngirim salah satu tangan kanannya, Empu Barada sih. Nah, Empu Barada. Nah, Empu Barada kan diutus ke Bali. Terus akhirnya dia melihat titik permasalahannya apa. Oh, ternyata calon arang. Kenapa kok calon arang marah? Karena anaknya nggak dinikahi. Oke. Tapi masih muda. Masih muda anaknya. Oh, tapi mungkin waktu itu nganu ya umur 20-an itu wis merasa kayak gak payu-payu kayak ini. Iya, karena muda banget kan nikah. Muda-muda. Karena belum ini kan belum ada ketuntutan kuliah, belum ada ini apa? Wanita karir, anjay wanita karir. Nggak apa-apa, bagus kalau wanita karir. Nah, terus ya kok krik dewe. Terus habis itu Empu Barada ini akhirnya ngutus tangan kanannya juga. Jadi kita tangan kanan ngutus tangan kanan. Iki anggarannya dipotong nggak? Waduh, lah itu hanya Raja Erlangga yang tahu. Raja Jawa kan sih. Iya. Enggak aja. Nah, terus Empu Barada ini kan ngutus tangan kanannya. Nah, si tangan kanan ini akhirnya memberikan solusi, gimana kalau saya nikahi aja. Siapa namanya? Empu Barada kan? Iya. Empu Bahula. Iya. Betul, Empu Bahula. Iki ngetes berarti iki. Aku iki rada lali-lali gitu. Siapa ya? Siapa ya? Aku kabeh ngomong tapi kok bukan. Empu Bahula. Itu kan empu BG. Iya, itu ya Allah, raja terakhir. Raja terakhir
ESDM. Lanjut. Nah, terus sudah dinikahi kan. Cuman masalahnya si calon arang ini tetap nggak mau. Kenapa? Tetap nggak mau. Entah alasannya apa. Entah mungkin dia udah nyaman menyakiti orang. Nggak tahu lagi kan. Oh, yang nggak mau itu calon arangnya, Heeh. bukan si anaknya. Yang tetap nggak nerima, tetap nggak mau mencabut kutukannya itu calon arangnya. Oh, tapi mau dinikahi. Tapi udah dinikahi. Oh. Jadi diselenggarain 7 hari 7 malam pesta pernikahan bahkan itu danai raja bahkan. Siapa si Raja Erlangga tadi. Cuma kutukannya belum diambil. Nah, akhirnya diusut lah sama si Empu Bahula tadi itu. Akhirnya ketemu, ternyata calon arang ini punya buku Apa? sihir. Bukan, kalau buku skripsi itu calon arang. Kagak. Nah, terus dilihat sama Empu Bahula, ternyata itu berisi sihir-sihirnya calon arang. Dicuri. Oh. Nah, setelah dicuri, sama si Empu Bahula dikasihin ke Empu Barata tadi. Oke. Nah, calon arang jelas murka dong. Akhirnya dia nantang Empu Barata tadi. Oh. Akhirnya terjadi pertikaian sampai akhirnya calon arangnya kalah. Karena kesaktiannya calon arang itu ternyata dari Dewi Kematian. Dan Dewi ada di Durga. buku itu. Buku itu entah ya, mungkin ini persepsi. Buku tadi itu mungkin berasal dari Dewi Kematian tadi, Dewi Durga. Jadi ini pentingnya buat menyalin sesuatu ya guys. Biar kalau hilang dicolong, kita masih punya salinannya dan tetap jahat. Tapi aku unik ya, ada buku sihirnya. Kayak Dr. Strange. Iya kan macam-macam ya. Kisah-kisah sihir kan macam-macam. Ono sing dari buku, ono sing dicopot laba-laba. Bagiku itu sihir. Iya juga ya. Iya kan? Dicopot laba-laba. Kena sinar gamma. Oh iya. Dihul. Kan itu. Serum Super Soldier. Iya. Buff itu tadi. Iya. Berarti buku ini bapere si calon arang tadi. Calon arang. Dari ketika tidak ada buku ini dia nggak hafal mungkin ya. Iya. Apa ya mau cinta cara ini? Oh iya lali ya. Karena Harry Potter kan tongkat. Iya. Ala apa? Wiki. Ala karte. Kudu. Ala bonde. Bukan. Nah, setelah dia kalah, itu nganu. Akhirnya kutukannya terangkat. Sama si Empu Barata juga after effect-nya kan ya nggak sepenuhnya terangkat. Akhirnya disembuhkan penduduk desa sing terkena kutukan disembuhkan. Berarti Empu Bahula ini, Empu Barata ini sakti banget. Tapi kenapa kok enggak dari awal dia yang sakti mengalahkan calon arang? Entah, mungkin ketuaan ya. Kan maksudnya dia ngelihat permasalahannya adalah anaknya nggak bisa nggak menikah. Ingin apa ya? Ngolek cara sing tanpa mengorbankan seseorang sih kan. Mungkin dia nggak mau mengeluarkan kesaktiannya dulu karena terlalu sakti mungkin. Iya. MC. Anjay, Magic Jazz. Bukan. Dia MC. Betul. Wih, keren. Iya sih. Tapi itu kayak semacam cerita yang berulang mungkin. Bahwa mau ngomong apa? Aku bingung. Apa cerita yang berulang kenapa? Bahwa kayak ada sihir sing menyebabkan kutukan satu desa gitu. Terus akhirnya ada pahlawan sing datang buat menyembuhkan penduduk itu tadi. Kisah-kisah klasik. Iya, kisah-kisah klasik di tanah Jawa. Dan entah kenapa hampir semua itu tentang kutukan atau menyebabkan wabah. Iya, yang kemarin kan Arab itu juga gitu, yang Empu Purwa.
Oh iya, Empu Purwa. Iya, itu menyebabkan ini juga kan. Satu desa kekeringan. Iya. Mm-mm. Bahkan di ceritanya itu juga perkara perempuan juga. Wih, Iya berarti kan? iki pancen. Wah, ya ini. Mungkin di zaman dulu melihat perempuan ini ya memang sosok yang diinginkan kan. Maka ketika si perempuan ini diculik atau tidak mendapatkan berkah kayak si calon arang tadi kan anaknya nggak nikah-nikah. Akhirnya itu menyebabkan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang bisa menjadi ini apa eh, entah kutukan entah wabah tadi itu. Tapi kan iki sih, apa namanya? Dia kan si anaknya ini kan sudah dinikah sama Mpu Baula. Iya. Nah, kenapa nggak menyebut itu kan berarti menunjukkan bahwa emang itikadnya itu wis buruk. Oh iya si calon arangnya tadi ya. Iya, Mm-mm. jangan harap. Atau mungkin dia itu menikahinya nggak tulus. Maksudnya Oh, saya nggak bukan karena cinta tapi karena isi. dia mengutuk. Iya. Karena ini masalah. Bukan masalah aslinya tapi masalahnya adalah dia menikah biar cepet aja kutukannya diangkat. Bukan karena dicintai gitu anaknya. Kan bisa jadi kayak gitu. Bisa. Iki nganu, tapi nek jaman iki wis gak relate ya nikah-nikah karena sesuatu. Apa masih relate? Oh, masih relate kah? Masih relate. Iki kak. Relate ya? Entah ya. Aku kan juga nggak tahu ya di zaman sekarang ada nggak yang menikah karena terpaksa karena keduluan. Nggak. Wedo. Married by nggak beda cerita. Kalau dipaksa sama orang tua, entah ya. Karena emang pola asuh di zaman dulu sebenarnya. Kalau di zaman sekarang kan lebih banyak yang menerapkan parenting yang lebih baik kan. Cuman orang tua zaman dulu yang punya anak masih muda kan masih banyak sekarang. Nah, bisa jadi mereka menerapkan parenting yang lebih old style. Jadi bahkan jodoh pun diatur sama orang tuanya kan bisa jadi. Entah ada atau enggak. Sebenarnya kan sama kayak Siti Nurbaya Kak sih. Siti Nurbaya itu kan yang dipaksa nikah sama datuk tua itu. Tapi di kisah calon arang ini tidak menceritakan bahwa si anaknya itu keberatan. Iya, nggak ada part itu ya. Iya kan? Jadi akhirnya spekulasi aja kan. Iya. Menebak-nebak. Bisa gini, bisa gitu. Cuman kalau di akhir-akhir ini yang berkembang adalah narasi sebaliknya. Kalau dulu kan orang melihat, oh calon arang ini jahat. Terus Empu Barada tadi menyelapkan satu desa itu. Sebenarnya yang berkembang bahwa calon arang ini baik. Why? Jadi sama kayak ini loh apa Maleficent. Jadi kan dulu kan Aurora kan dikutuk sama Maleficent. Nah akhirnya sekarang ada film tandingannya kan. Maleficent tokoh utama sing jahat karena disakiti, bukan baik sebenarnya. Dia jahat tapi ada alasannya. Nah, apakah calon arang ini juga jahat karena ada alasannya? Sebenarnya dilihat tadi kan, ya alasannya anaknya cantik tapi gak dinikahi. Kenapa gitu loh? Ya karena dia dia jahat dulu. Nah, karena ilmu hitam. Nah, sebenarnya kalau mengesampingkan mitologinya kan, bisa jadi adalah alasannya cuma karena dia janda. Oh, oke. Emang seburuk itu lah? Seburuk itu. Karena gini, kalau kita melihat zaman dulu kan Hindu. Sebenarnya entah ya di Jawa atau Bali ini se-ekstrim di Hindu atau enggak. Cuman kalau di Hindu ada ritual bahwa istri kalau ditinggal sama suaminya meninggal, dia harus ikut meninggal juga. Beneran nih. Itu sing Hindu dulu kan? Di Mahabharata juga ada. Oh, ada gitu. Sing ini loh, Pandu. Nah, Pandu ini kan kena kutukan. Dia nggak boleh melakukan hubungan suami istri lah sama istrinya. Dewi Kunti atau Dewi Madrim yang istri kedua. Nah, suatu kali dia melakukan itu. Dan kutukan itu berarti dia bakal mati.
Nah, setelah dia mati, sebenarnya Dewi Madri, istri keduanya ini nggak ikutan dikutuk gitu loh. Tapi dia juga ikutan bunuh diri. Wah, ini disensor harusnya. Nanti kik, 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 gitu. Ikutan, ya itulah. Kan Pandu kan mati, terus dibakar kan, Hindu kan dibakar. Nah, Dewi Madri ini langsung lompat ke apinya. Oke. Itu Gitu. waktu itu kepercayaannya buat menemani kan. Nah, entah ya, ini masyarakat melihatnya kok dia ditinggal suaminya, tapi dia nggak ikut mati. Oh, di Gitu. zaman itu. Di zaman itu. Karena emang bener-bener masih zaman dulu lah ya, kepercayaannya masih lumayan kejam banget gitu. Memang kayak gitulah. Oke. Dan mungkin alasan dia dimarginalisasikan itu sehingga dia mempelajari ilmu hitam itu. Bisa jadi kayak gitu. Dan bisa jadi dia mempelajari ilmu hitam dulu sehingga mengorbankan suaminya. Bisa jadi kayak gitu juga. Zaman sekarang masih ada tradisi membuang janda masih ada di India. Oh, iya. Ada masih ada. Anjay. Jadi beberapa kota di India kan ada kota suci tuh. Sama kayak kalau Islam kan Mekah atau kalau Kristen kan ada Roma, Vatikan. Nah, kalau di India itu ada Vrindavan. Vrindavan beneran ada. Nah, Vrindavan itu kan kota suci toh, kotanya Dewa Krishna. Nah, kalau misal anaknya itu, ini anak nih, posisinya anaknya wis tua, udah tua. Ngelihat ibunya ini meninggal sama bapaknya, suaminya. Ibunya tinggal sisa sendiri. Nanti ibunya dikirim ke Vrindavan. Istilah halusnya itu disucikan. Oh. Ya sebenarnya kasarnya Tapi dibuang. itu emang di Vrindavan atau ada kota tertentu? Di Vrindavan banyak. Tapi sebenarnya ada beberapa kota suci kan, nggak cuma satu kan. Iya. Nggak cuma Vrindavan. Oh, oke. Tapi membuangnya nggak asal. Ada kriteria kota-kota itu kan? Iya, di kota suci. Soalnya alasannya adalah ibunya kan udah tua. Jadi sebaiknya lebih fokus ke beribadah aja. Akhirnya dikirim ke Vrindavan. Sebenarnya kasarnya ya dibuang sebenarnya. Ibunya dibuang. Tapi di sana dirawat atau bagaimana? Nah, itu. Masalahnya akhirnya nggak terawat. Karena banyak. Orang India kan banyak tuh. Loh, tapi di situ masih nggak ada yang ngurus. Sebenarnya ada beberapa upaya, cuman kalau dari pemerintah masih belum. Tapi kalau dari beberapa yayasan, ya kayak di Indonesia ini kan yayasan-yayasan gitu. Oke. Memberdayakan gitu. Nah, balik lagi ke calon arang. Itu kan tadi di masa modern kan. Nah, kalau zaman dulu kan ya lebih ekstrim lagi gitu loh. Bisa jadi sebenarnya calon arang belajar ilmu hitam dulu, terus akhirnya suaminya yang kena korban. Bisa jadi juga kalau dia difitnah sebenarnya, karena dia janda. Gitu, se ekstrim itu emang ajaran Hindu kan kalau zaman dulu kan. Itu sih. Jadi apa namanya, ini bukan kembali lagi sih kan seditulis senemunya kita baca ya. Iya, senemunya kita baca. Jadi apa ya? Ya kalau kalian punya versi sendiri argumen, mungkin iya. mungkin bisa. Dan mungkin saja yang ditulis itu juga belum tentu benar kan, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Ini tadi disclaimer itu cuma cocok logi aja atau nyambungin lah sama yang kita tahu aja itu. Oke. Tapi kalau di Indonesia saat ini kan kita sudah nggak pernah menemukan kasus seperti itu kan. Jarang. Karena emang Islam kan. Ya nggak, berarti yang di Hindu pun. Oh, yang di Hindu pun beda. Ya, Hindu kan banyak juga alirannya sebenarnya. Yang Hindu yang modern ya nggak ada lah. Masa masih ngikutin kasta di Hindu sekarang aja nggak ada udah kok. Iya nggak ada kasta-kasta. Kalau di India ada, kalau di Bali nggak ada. Mungkin mungkin ada, cuma ketika di modern keluar dari Bali
Heeh. Iku wis melebur. Melebur, iya bisa jadi. Heeh. Atau mungkin kastanya beda. Kalau dulu kan petani, terus ini. Sekarang iya ya sih. lebih ke Iya, pekerja sekarang kan biasa, ada terus kan developer, ada iya, penjaga warnet, ada Iya. gitu kan. ada apa? eh, penjaga pantai. Outfitnya sudah pas ini. Kapan liburan? Nggak ada. Iya. Menarik. Woi, dengar calon arang jadi karakter novel nih. Iya dah. Anjir. Dia sebenarnya bahan ini kan. Karena kemarin kan aku notice kalau apa di novel sing tak buat kan ada calon arang. Calon arang di kubunya Ken Arok. Iya. Nah, dia pengen bahas apa sih calon arang. Gitu. Sama Teguh Wisnu. Kok Teguh Wisnu? Teguh Umar. Teguh. Iya, lek dalam yang tak tulis, yang aku menceritakan sama sih, apa dia itu seorang sing apa ya? Aku orang apa nyentrik dah, apa freak gitu loh. Tapi Unik. iya, unik. Dan dia pun apa ya? Dia kan diceritakan sebagai villain kan selama ini. Iya, Nah, aku juga menceritakan kebiasaan-kebiasaannya dan dia punya piki atau kekuatan itu yaitu adalah cermin tak terlihat. bukan kabeh tak terlihat gitu. Cermin apa ngono lah lali aku. Pokoknya sing ketika kalian melihat apa jenis tahu apa Medusa. Oh. Medusa itu kan Iya. menjadi batu, tapi dia itu membuat cermin moro-moro nak ngarepe sampai nak cermin. Oh. Nah, terus ketika melihat cermin itu, kalian akan membeku. Enggak masuk ke dalam bayangan terburuk kalian. Oh. Jadi Ilusi. psikis, iya. Ilusi. Jadi dia mainnya ke psikis. Jadi kalau semisal kalian pernah mungkin di situ ada tokoh yang kehilangan kakaknya atau siapa gitu. Itu di dalam ingatan ini bisa saja kakaknya itu menyalahkan dia padahal dia nggak bersalah. Cuma kan apa ya kayak bayangan terburuk kan apa saja bisa dan beda-beda. Itu aku menceritakannya seperti itu dan ada Erlangga juga tapi belum masuk di fase 1. Bu Baula juga ada. Masih jadi penerbit buku Erlangga, guys. Masih jadi kampus. Ya, di kampus. Anjir. Tapi mention Medusa tadi ya. Iya. Sebenarnya ada sisi sing aku merasa ini kayak gini. Calon arang ini kan antagonis dari masyarakat yang patriarki kan. Sebenarnya masih ada sambung-sambungan sama Medusa. Tuh. Terus. Nah, terus habis itu oh Medusa. Nah, calon arang ini kan istilahnya dimusuhi karena dia ini janda toh. Nah, kalau Medusa dia sebenarnya lebih kelam lagi. Jadi ceritanya Medusa ini ada satu dewi sebenarnya, dewi perang, Dewi Athena. Dewi Athena atau Artemis apa? Nah, Dewi Athena ini kan punya kuil. Anggaplah tempat ibadah. Di kuil ini jelas ada beberapa kayak biarawati. Nah, biarawati. Biarawati ini biasanya nggak boleh menikah. Suci kan, menjaga kesucian. Nah, salah satunya adalah yang bakal jadi Medusa ini. Suatu kali, dewa-dewi Yunani itu kan emang aneh tuh. Dia suka ya ngerti dewe lah, kelakuan dewa-dewi Yunani sing bahkan dia nganu sama hewan anjrit. Oh, ada? Iya, ada. Nganu sama cowok, cewek. Ya, perilaku seksual sing menyimpang banyak lah. Sama hewan juga ada. Aneh, bener aneh. Nah, suatu kali dewa laut Poseidon ini kan ngelihat si Medusa.
Nah, terus akhirnya ya dia tertarik dan akhirnya melakukan itu ke Dengan- Medusa di dalam kuilnya Dewi Athena tadi. Oh, Mm-mm. terus dikutuk lah. Nah, masalahnya kan yang melakukan itu dewa Poseidon, dewa laut itu kan. Tapi yang dikutuk Medusanya. Ayo loh. Sing disalahkan sing cewek gitu loh. Akhirnya Medusa jadi monster itu kan, dalam artian gak suci lagi. Padahal yang melakukan bukan Medusanya, bukan Medusa yang mau, tapi yang melakukan itu dewanya gitu loh. Jadi itu kayak ibarat perempuan itu kan diinginkan, tapi ketika dia dirusak di masyarakat yang patriarki, Oke. yang disalahkan perempuannya, bukan si laki-laki gitu loh. Iya. Aku melihat sambung-sambungannya di situ. Kayak jangan kan itu tuh kan auratmu. Iya, ditutup auratnya, tapi sing cowok laki-laki kan pendidikan. ditutup apa gitu. Iya. Iya, ya istilahnya kayak sekarang ini kayak gitulah. Hmm. Gitu sih. Mm-mm. Tapi di sisi lain ya ada cewek-cewek yang ya mereka malah membuka. Emang sengaja gitu Iya. ya mancingnya. Ya itu sebenarnya lebih ke beda diskursus kalau aku melihatnya. Karena emang ada, nggak menutup kemungkinan emang ada perempuan sing sengaja memanfaatkan celah itu. Iya, komersil kan. Untuk ya sengaja wis emang mereka yang nakal aja gitu. Tapi emang ada yang nggak mau, emang ada yang salah cowoknya emang, dan lebih banyak yang itu. Makanya agak susah sih sebenarnya. Cuman tetap kita harus menjaga pikiran. Kita harus menjaga apa ini Aja. ya itu Oke. Jadi wih, sama dong. iya itu sih. Iya, menarik. Iya. Sebenarnya iya. Apa ya yang kita tahu legenda-legenda itu kan ternyata itu banyak banget ya. Banyak banget. Indonesia kaya banget hal-hal seperti itu karena ya beragam suku budaya masih punya Banyak. cerita masing-masing. Di Bahkan- Bali aja banyak itu Iya. masihan. Jadi bapaknya sampean udah di legenda. Pak Purwate gitu. Lama Pak Purwanto. Ya sebenarnya calon arang pun juga sebenarnya masih bisa dikaji dalam sudut pandang lain juga, cuman ya masalah durasi. Bisa dikaji kan calon arang dalam sudut pandang apa, misal dalam pendidikan era Soeharto. Enggak. Anjir. Terlalu random itu. Bagi kalian yang suka dengan pembahasan ini boleh Komen, like. like, Iku kayak wis kan deh. template banget. Iya. Nah ending ya. Wis di Wis ya. Wis ya. Apa iki terusan? Iya. Kalau kalian Jangan lupa enggak deh. wis. Kalau kalian punya ide-ide tentang apa yang perlu kita bahas atau apa yang perlu kita ketahui, boleh komen. Misal, Mas, attitude sampean elek. Iya, oke. Iya. Oke, gitu. Om bahas apa terserah gitu. Ya, terserah lah. Iya, guys. Mas, bahas iki PPDB SD 1 Surabaya misal. Pildun sing lolos apa tapi ki diuploadnya bari Pildun sih. Mari pilih. Tadi yo gak usah request. Ya itu aja. Oke, sekian. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciu. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian tidak suka, tetap lakukan like dan subscribe asal jangan komen. Ditenono loh yo.